Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Huli Janatin dengan NIM R1C123003, jurusan Teknik Geologi. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang bahan galian dan metode pertambangannya. Sebelumnya, kita harus tahu dulu, apa sih itu bahan galian? Nah, bahan galian sendiri adalah segala jenis material, batuan, atau zat alam yang terdapat di dalam kerak bumi dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia melalui kegiatan penambangan. Bahan galian dapat berupa logam, non-logam, batuan, maupun sumber energi seperti batu bara dan juga migas. Nah, pertama itu ada bahan galian energi. Salah satu contohnya adalah batu bara. Nah, metode penambangan itu kita dapat gunakan dua metode, yaitu tambang terbuka dan juga tambang bawah tanah. Tambang terbuka itu salah satunya surface mining, digunakan untuk batu bara yang dekat permukaan. Terus yang kedua itu tambang bawah tanah atau underground mining, digunakan untuk batu bara yang letaknya di dalam permukaan bumi, yang jauh dari permukaan bumi. Nah, selanjutnya ada bahan galian logam. Nah, salah satu contohnya adalah nikel. Kita gunakan adalah metode open pit mining. Adalah metode pertambangan untuk mengekstraksi batuan atau mineral dari permukaan bumi dengan membuat lubang besar terbuka di tanah. Nah, cara kerjanya itu yang pertama persiapan. Area pertambangan disurvei untuk menentukan lokasi deposit mineral, lalu dibuat pemetaan untuk menentukan ukuran dan kedalaman lubang yang digali. Yang kedua, penggalian. Permukaan tanah dikeruk dan dipindahkan untuk mencapai deposit mineral. Peledakan bisa dilakukan untuk memecah batuan besar. Selanjutnya, pengangkutan. Material hasil galian diangkut menggunakan alat berat seperti ekskavator dan truk untuk dipisahkan antara mineral dan batuan sisa. Terakhir, pembentukan teras. Nah, lubang tambang sering kali dibuat bertingkat atau teras untuk memfasilitasi pengangkutan hasil galian dan meningkatkan stabilitas. Nah, kelebihan dari metode ini itu lebih efisien dan hemat dibanding penambangan bawah tanah, lebih aman karena pekerja tidak perlu bekerja di dalam terowongan sehingga mengurangi resiko runtuhnya terowongan dan paparan gas beracun. Nah, kekurangannya itu menyebabkan perubahan drastis pada landscape atau bentang alam dan kerusakan lingkungan. Membutuhkan proses reklamasi lahan setelah selesai untuk meminimalkan dampak kerusakan. Selanjutnya ada bahan galian industri. Nah, salah satu contohnya itu adalah batu gamping. Penambangan kita gunakan metode yaitu penambangan kuari atau quarrying adalah sistem tambang terbuka yang menggunakan atau dilakukan untuk mengekstraksi material industri seperti batu pasir, batuan, dan mineral dari permukaan bumi tanpa membuat terowongan. Nah, ini salah satu gambar dari proses quarrying. Metodenya itu metode tambang terbuka, sehingga untuk meminimalisir kecelakaan kerja. Nah, batuan ditambang dari lokasi yang terbuka seringkali menggunakan peledakan untuk memecah batuan besar menjadi potongan yang lebih kecil. Jadi batuan ini dalam bentuk sikapan yang utuh atau yang biasa kita sebut dengan batuan besar, sehingga kita gunakan peledak untuk memecah batuan tersebut agar mudah
diangkat atau ditransportasikan. Nah, selanjutnya ada bahan galian konstruksi. Salah satu contohnya adalah pasir. Pengeruk ini dapat beroperasi. Nah, kita gunakan alat ini untuk dapat mengeruk pasir pada berbagai kedalaman air dan menggali flotasinya sendiri jika lokasi proyek sangat dangkal. Selain itu, bilahnya yang tajam dan bergerigi membuat cocok untuk berbagai jenis tanah, bahkan tanah berbatu dan keras. Pengeruk ini sering kali berguna untuk medan di mana pengeruk hopper kurang efektif. Beberapa pengeruk dapat bergerak sendiri, sementara yang lain memerlukan penarik. Nah, kita tahu sendiri pengerukan pasir sungai adalah metode penambangan yang menggunakan peralatan seperti kapal keruk untuk mengambil pasir dari dasar laut. Nah, seperti ini salah satu contoh kapal keruk dalam pengambilan bahan galian seperti pasir. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.